Hai Sobat Pinisi, selamat datang di episode 4 Pinisi Talk, Pojok Harmoni dan Inspirasi Praja IPDN. Ketika akan masuk ke perguruan tinggi, selain karena minat, teman-teman semua pasti memikirkan nih, prospek pekerjaan ke depannya. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas hal yang sangat spesial, yaitu terkait life after Praja. Untuk membahas topik itu, kita sudah mengundang tamu khusus yang merupakan senior kita juga, Purna Praja Angkatan 07. Beliau adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Sistem Informasi Kampus IPDN Sulawesi Selatan yang lahir di Makassar pada 4 Juni 1975 dan merupakan salah satu pengurus organisasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia tahun 2022 sampai 2026. Langsung saja kita sambut tamu khusus kita, yaitu Bapak Dr. Yosar Kardiat, SST PMM. Selamat datang di Podcast Pinisi Talk, Bapak. Selamat datang. Baik, sebelum masuk ke inti topik pada hari ini, kita mau take a step back, melihat ke belakang sebelum Bapak masuk di institut kita, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Motivasi awal Bapak dan perjuangan Bapak boleh mungkin diceritakan, Pak? Baik, terima kasih ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Praja, khususnya Angkatan 34 ya, yang telah memberikan ruang ya, dan ini mungkin yang pertama sejak IPDN berdiri untuk di kampus Sulawesi Selatan. Itu suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga saya ingin menyampaikan juga responsif lah dengan keberadaan Talk seperti ini ya. Sekiranya bisa ke depan bisa lebih ditingkatkan. Baik, sedikit memberikan gambaran buat adik-adik Praja bahwa perjalanan untuk masuk ke IPDN, dulunya masih zaman saya itu masih zaman STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Memang awalnya awal masuk itu tentunya kita mempunyai niat bahwa masuk di STPDN itu semua berasumsi bahwa kita masuk dengan gratis ya, tidak bayar. Kemudian ada jaminan masa depan. Kemudian memiliki kemampuan dan keterampilan ketika kita sudah menjadi pamong praja. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan hanya itu. Jadi untuk masuk ke sekolah kedinasan itu bukan hanya semata-mata itu, tapi bagaimana bentuk pengabdian kita kepada negara, kepada pemerintah. Dengan masuk ke IPDN tentunya kita bisa menjadi salah satu aparatur yang bisa diandalkan ke depan untuk membangun negara ini. Gitu. Siap. Nah, setelah mungkin Bapak perjuangan masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang waktu itu disebut sebagai STPDN ya Pak, Sekolah Kepamongprajaan, dan menjalani pendidikan selama 4 tahun dan lulus pada tahun 1999. Nah, awalnya menjadi Kapur Barus Pak sebutannya sekarang, Kakak Purna baru lulus. Apa itu suka dukanya dan penempatan awalnya kalau boleh tahu itu di mana Pak? Jadi begini, saya juga masuk STPDN ini juga saya tidak menyangka saya lulus. Ya, dari sekian ratus yang mendaftar, saya masuk peringkat 2 dari 9 orang di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya perlu nyatakan di sini itu semuanya gratis. Dan alhamdulillah saya masuk dengan rasa optimisme ya, dasar kemampuan saya. Jadi ketika saya dapat pengumuman itu saya tidak percaya kalau saya masuk, saya bisa daftar, karena kami juga dari kalangan orang biasa-biasa saja, bukan dari kalangan pejabat dan semuanya. Jadi membuktikan bahwa sekolah kedinasan itu tidak bayar. Ini saya pribadi yang mengalami. Kemudian saya sempat nganggur 1 tahun. Jadi sebelum masuk ke IPDN ini saya sempat menganggur 1 tahun. Saya mendaftar salah satu sekolah kedinasan yang bukan IPDN, dan saya tidak gol pada saat itu. Saya sempat masuk juga, sambil menunggu itu saya sempat masuk mendaftar diri di salah satu perguruan tinggi swasta. Lama, tapi ketika dibuka lagi pendaftaran STPDN, saya coba untuk masuk dan berkeyakinan untuk bisa lulus, dan alhamdulillah saya bisa lulus. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika saya masuk itu tidak ada sama sekali pembayaran, kecuali pembayaran urus surat-surat yang biasalah ya, seperti administrasi. Dan semua kan kemarin manual ya. Kalau zaman-zaman adik-adik sekarang kan semua sudah by sistem, pendaftarannya by online. Tapi kalau dulu kita harus mengantar berkas ke Kesbank, ke kantor lurah, ke kantor camat. Sekarang by online. Jadi
bersyukurlah adik-adik sekarang ini sudah bisa melakukan proses pendaftaran dengan cepat. Kemudian pada proses perjalanan menjadi praja, tentunya tidak jauh berbeda lah dengan adik-adik praja sekarang. Cuma memang agak sedikit berbeda dari segi pola pembinaan. Dan kami berkeyakinan bahwa paradigma berpikir ASN sekarang kan sudah jauh berbeda dengan ASN yang ada sekarang. Kita lebih ditekankan ke depan bagaimana kita menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan. Tentunya tinggal tetap bagaimana mengkolaborasikan antara apa yang kita dapatkan dulu dengan yang akan kita dapatkan sekarang ini. 4 tahun bergulir ya, kami juga pernah menduduki beberapa, kalau sekarang kan namanya apa ya, senapati atau apa ya? Senapati. Dulu kan juga sejak undang-undang pemerintahan daerah yang di era reformasi itu terjadi juga perubahan paradigma struktur dari organisasi keperajaan. Yang dulunya ada senapati, ada manggalapati. Dulu pada zaman kami berubah menjadi bupati dan gubernur praja. Dan alhamdulillah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan tingkat 4 mendapat kepercayaan dari para senior, para pengasuh untuk memegang suatu satuan lah, istilahnya seperti senapati, yang jumlah kami waktu itu kurang lebih 900 orang. Itu. Kemudian pada tahun 99 cuma ada sedikit berbeda nih dengan angkatan yang setelahnya. Kalau dulu kami setelah lulus dari STPDN itu kami include langsung melakukan apa yang dinamakan diklat PIM 4. Kalau dulu kan ada istilahnya ADUM ya. Kalau sekarang kan ada PKA kalau tidak salah ya. Kalau sekarang ini PKA. Kalau dulu langsung. Jadi ketika penempatan kita sudah mendapatkan SIM untuk menduduki jabatan eselon 5 pada saat itu. Dulu kan masih eselon 5, sekarang kan tidak ada lagi. Oleh karena itu kita ketika pada saat, jadi kita dari 4 tahun bertambah lagi 6 bulan. Jadi kami di pendidikan itu selain 4 tahun setelah pendidikan kami tidak pulang ke daerah, tapi kami tetap di kampus untuk segera mengikuti kegiatan diklat pintu sebagai SIM untuk menduduki jabatan. Kemarin sebenarnya saya ditempatkan di Jatinangor, ada ya. Jadi karena kemarin itu dipilih dari setiap angkatan, setiap kontingen yang di atas ya itu ya untuk menjadi pengasuh. Itu sama-sama dengan Prof. Hernandez, Pak Taslim, itu sama-sama semua tuh. Tapi karena pertama orang tua, kemudian ingin mengabdi ke daerah, makanya kami kembali ke daerah untuk membangun daerah. Setelah kami di daerah, alhamdulillah ya namanya rezeki, kurang lebih 2 bulan ada jabatan kosong sekretaris lurah. Namanya sekretaris lurah di Besusu Timur. Itu salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Palu Timur di Kota Palu. Berjalan itu ada perubahan peraturan undang-undang pada saat itu sehingga saya diangkat jadi PLT lurah pada tahun 19. Jadi pada tahun itu diangkat langsung jadi PLT lurah di tahun 1919. Jadi menjabat itu kurang lebih 5 tahun lah jadi lurah. Dan alhamdulillah pada tahun 1999 sampai 2000 kami dipercaya untuk mewakili salah satu kecamatan sebagai lurah teladan. Kemudian pada tahun berikutnya sempat masuk ke pemerintah Kota Palu sebagai Kepala Sub Administrasi Pemerintahan Daerah di Kabak Tata Pemerintahan Sekda Kota Palu. Dan next, karena kebetulan saya juga asal muasal dari Morowali, dari ibu saya kan orang Morowali. Jadi ketika terjadi pemekaran pada tahun 99 itu kami hijrah, kami pindah ke Morowali untuk bersama-sama masyarakat Morowali untuk membangun Morowali, dan alhamdulillah mendapat amanah sebagai kepala bidang pengawasan daerah yang sekarang lebih dikenal dengan inspektorat. Sekarang kan dulu masih Bawasda, sekarang sudah inspektorat daerah. Berselang ya saya singkat cerita saja, alhamdulillah dipercaya memegang 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bumi Raya di Kabupaten Morowali dan Kecamatan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali. Dan alhamdulillah 2 kecamatan ini menjadi camat teladan pada saat itu, sehingga sebagai bentuk apresiasi pimpinan pada saat itu
kami diberi kesempatan untuk menjabat sebagai salah satu eselon 2 dengan umur 36 tahun. Jadi alhamdulillah pada saat itu satu-satunya mungkin, jadi 36 tahun menjabat eselon 2 sebagai asisten 1 di Kabupaten Morowali. Tapi tidak semuanya mulus. Siap. Ada saja gelombang-gelombang, tantangan-tantangan, dinamika dalam organ. Dan memang ini saya khususkan untuk adik-adik saya nanti di daerah, ya. Silahkan kita bersaing, ya. Silahkan bersaing karena memang di daerah itu memang tempatnya untuk survive. Karena tidak ada, semua orang itu kalau dalam pendidikan kan masih saling mengingatkan kita. Si A jangan seperti ini, si B jangan seperti ini. Tapi kalau di daerah tidak, bagaimana masing-masing bisa mencari yang pencapaian terbaiknya lah. Cuma satu pesan saya, tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, jangan saling menjatuhkan dengan yang lain. Karena memang persaingan bayangkan saja setiap tahun ini lulusan angkatan 34 berapa jumlahnya? Siap, 534. 534. Tahun-tahun adik kalian berapa jumlahnya yang? Siap, 721. 700. Angkatan 35. Bayangkan kalau angkatan 34 setelah tamat 534, tapi kalau dia tidak mengasah karirnya, tidak mengasah kemampuannya, tidak memiliki kelebihan dengan yang lain, tahun berikutnya 700 sekian yang masuk. Siap. Bayangkan itu. 534, kalau kalian terlena, ya, tidak mempersiapkan diri, 700 akan masuk. Berikutnya berapa lagi, Dek? Angkatan selanjutnya? Kabarnya katanya 1.400, Pak. 1.400. Bagaimana persaingan ke depan? Jadi ini yang harus dipegang. Memang ada beberapa hal yang ini saya langsung saja. Ada beberapa hal yang memang harus kita pegang ke depan. Sering dalam setiap pembelajaran maupun setiap saya diskusi, saya sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik, bahwa kemampuan itu bukan suatu hal yang absolut, ya, bukan hal sesuatu yang pasti, tapi bagaimana kita membangun jejaring komunikasi kepada yang lain. Itu singkat cerita, ya. Jadi singkat cerita, dinamika. Saya sempat juga tidak mendapat amanah, istilahnya pernah non-job. Ya, karena situasi politik pernah non-job. Tapi saya non-job bukan berarti saya mengalah dengan keadaan. Saya tetap melakukan pekerjaan saya sebagai ASN pada saat itu. Bayangkan bagaimana bentuk psikis kami, bentuk mental, bentuk perasaan kami ketika kita di non-jobkan, itu sangat luar biasa. Banyak, bukan masalah materinya saja, tapi sanksi sosial. Yang dulunya kita dihargai menjadi tidak dihargai, dulunya kita dihormati tidak dihormati, dan banyak lagi. Nah, nanti kalian akan dapatkan itu di lapangan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya tetap menerima itu karena saya percaya itu adalah qadarullah. Itu qadar dari Allah. Selama apa yang kita lakukan tidak melanggar aturan dan itu bukan hal yang kita inginkan. Karena dinamika yang terjadi, dinamika politik yang terjadi sehingga kita harus berkorban untuk itu. Tetap melaksanakan tugas dan alhamdulillah tidak cukup setahun mendapatkan amanah lagi jadi sebagai pejabat kepala badan di lingkungan Kabupaten Morowali. Dan selanjutnya dan alhamdulillah kemarin kami dengan keluarga memutuskan untuk hijrah ke Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai pertimbangan. Karena banyak, kalau di Kementerian Dalam Negeri kan kami anggap lebih banyak jaringan yang kita bisa buka, lebih banyak pertemanan, kami bisa berteman dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu cerita singkat saja sementara, Dek. Baik, mungkin dari yang sudah saya dengar itu merupakan perjalanan karir yang sangat luar biasa, ya, Pak. Ya. Dari dulu Bapak menjadi awalnya di IPDN, lalu sampai sekarang sudah menjadi Kepala Bagian Administrasi Umum. Nah, selama 4 tahun Bapak pendidikan, menurut Bapak apakah track dan record selama di pendidikan, selama menjadi praja itu mempengaruhi ketika nantinya kita sudah lulus, Pak? Sangat mempengaruhi. Jadi pertama masalah kedisiplinan, ya. Memang semua orang bisa pintar, ya, punya kemampuan, ya. Tapi satu pesan yang perlu kami tekankan di sini adalah masalah disiplin. Karena disiplin itu terkesan mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk dia. Apalagi dengan lingkungan.
Karena menurut penelitian ya, kebetulan juga saya fokus kepada penelitian perilaku, 80% itu sangat berpengaruh pada lingkungan. Coba deh kita lihat-lihat yang terjadi di lapangan. Tidak menjamin seorang yang memiliki peringkat terbaik Ya, bisa sekali, memiliki Pak. jabatan Betul sekali. di tingkat nasional, tingkat daerah, kabupaten, kota. Tidak menjamin. Malah orang yang kita anggap biasa-biasa saja tapi bisa berhasil. Setelah kita telusuri, ada beberapa faktor yang termasuk lingkungan juga. Jadi pintar-pintarlah memilih lingkungan dalam bekerja dalam organisasi. Gitu. Baik Pak, terkait dengan track record ini juga beberapa pengasuh pernah bilang juga ketika praja dia sering TBO namun karirnya melejit, ada juga yang sangat pintar dan ranking tapi karirnya juga belum tentu sangat bagus ketika sudah menjadi purna praja Pak. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin tahu nih, karena Bapak juga sudah lama lulus dari tahun 1999 Pak. Menurut Bapak nih, privilege apa sih yang kita dapatkan ketika kita sudah lulus menjadi purna praja selain langsung menjadi PNS nih Pak? Pertama, sebagai PNS ya, yang kita dapatkan itu banyak hal ya. Tapi kalau perlu saya rumuskan di sini, ada satu hal yang sangat menjadi perhatian buat saya. Pertama, kita bisa membuka jaringan yang lebih luas gitu. Bukan hanya jaringan ya dalam daerah, kita bisa di mana saja. Coba adik-adik pikirkan bahwa kalau kalian kemana-mana saja itu bisa bebas lah, artinya bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kemudian dalam bentuk suatu kebanggaan juga buat kita bahwa masuk sekolah kedinasan yang selama ini kita dididik, itu tidak semuanya orang bisa memasuki. Itu satu kebanggaan buat kita. Kalau pegawai negeri sipil itu kan bukan tujuan sih sebenarnya, tapi itu hanya sekedar emblem saja bahwa kita ini adalah seorang abdi negara. Tapi hakikatnya di sini kita masuk di sekolah kedinasan ini bisa membangun cita yang baik, membangun pemerintahan yang baik untuk membantu bersama-sama dalam membangun masa depan kita gitu. Siap. Mungkin juga ketika kita menjadi seorang purna praja, keuntungannya dari praja dan menjadi purna praja itu adalah karena mungkin di dalamnya kita tergabung dari beberapa daerah ya Pak. Mungkin jadi ketika kita sudah lulus, ketika kita pergi kemana saja, penempatan di mana saja pasti semuanya mudah karena pasti ada networking di sana ya Pak. Bertemu dengan teman-teman dari seluruh daerah. Nah sekarang mungkin karena ini mungkin penontonnya banyak dari praja juga Pak, atau mungkin juga calon praja, boleh kasih motivasi untuk kita yang sedang pendidikan nih Pak. Ketika nanti akan menjadi purna praja, hal apa sih yang perlu kita persiapkan dari sekarang nih Pak? Baik, untuk semuanya ya. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi kesiapan itu bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan. Kesiapan juga itu bukan hanya dari sisi berapa besar kemampuan kita dalam sisi finansial. Tapi yang terpenting adalah bagaimana karakter yang sudah terbentuk di IPDN ini bisa terjaga. Karena karakter ini salah satu penentu kita untuk mencapai cita-cita kita. Banyak orang yang pintar, banyak orang punya uang tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena karakter ya. Sekarang terjadi pergeseran paradigma, pergeseran perilaku yang dulunya sangat menjunjung tinggi etika perilaku kita terhadap sesama. Karena kita harus sadar betul, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu ya kita mungkin dilayani, sekarang itu sudah tidak, kita sekarang jadi pelayan. Jadi itu yang harus yang saya tekankan di sini, jadilah pelayan yang baik ya, pelayan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Jangan lagi melihat karena si A orang yang berkelas kita layani orang, tidak, semuanya sama. Karena yakin dan percaya setiap kita melayani dengan ikhlas ya, servis ya yang baik kepada masyarakat, insya Allah apakah itu nanti akan berpulang kepada kita pada saat itu, atau nanti akan datang atau kepada turunan-turunan kita, yakin itu akan ada. Jadi pesan saya, apa yang menjadi pelajaran di sini khususnya masalah pendidikan, karakter ya, attitude dan segala macam itu yang dipertahankan. Karena
tidak jarang orang yang tidak berhasil karena tidak memegang satu yang saya katakan tadi, karakter. Ya. Seperti yang kita tahu juga nih Pak, sebentar lagi akan ada pembukaan pendaftaran calon praja IPDN. Nah, kan dari podcast pembicaraan kita tadi mereka udah tahu ternyata untuk menjadi praja IPDN dan ketika lulus itu tidak hanya akan menjadi camat Pak, tapi juga banyak sekali prospek pekerjaan lainnya di dalam lingkup pemerintahan. Nah, boleh juga kasih motivasi Pak untuk teman-teman calon praja yang akan mendaftar nih. Ya. Jadi awalnya juga saya beranggapan bahwa Sekolah Tinggi Pemerintahan dan Negeri atau IPD itu adalah pasti akan jadi camat. Sekolah camat ya Pak dulu. Sekolah camat. Orang-orang tua dulu menganggap bahwa STPD dan APD itu sekolah camat. Itu sudah terpatri di dalam otak orang-orang tua kita dulu. Tapi perlu kita garis bawah di sini bahwa Sekolah Kedinasan Kepemimpinan IPDN maupun STPD itu bukan hanya berhenti di camat. Ya sudah banyak contoh ya, sudah banyak contoh. Banyak senior-senior kita, banyak orang-orang tua kita yang merupakan lulusan sekolah kedinasan itu sudah memegang jabatan tertinggi. Kita contohkan kemarin seperti Pak Prof. Rias Rasid ya. Itu beliau adalah salah satu alumni terbaik kita dari APDN Makassar yang pernah menduduki sebagai jabatan menteri, masih Menteri Otonomi Daerah. Ada juga yang kemarin yang sudah almarhum, yaitu Letnan Jenderal Murdiono ya, Letnan Murdiono itu juga dari APDN juga, sempat Mensekdi pada zaman Orde Baru. Kalau pejabat-pejabat eselon 1 sudah banyak, gubernur juga sudah ada, dan mungkin praja sudah mengetahui semuanya. Jadi sekali saya tegaskan bahwa IPDN itu bukan hanya berhenti di camat, kalau perlu jadi presiden ya, sebagai tingkat tertinggi ya. Nah, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini ya Pak. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa dari cerita Bapak, itu sangat-sangat memotivasi kami juga sebagai seorang praja Pak. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, kita boleh Pak sebutkan jargonnya. Kalau saya bilang Finisi Talk, Bapak boleh bilang pojok harmoni dan inspirasi praja IPDN. Nanti lihatnya ke kamera yang depan ya Pak. Siap. Oke teman-teman, itu tadi pembicaraan kita dengan tamu khusus kita pada kali ini. Sungguh luar biasa dan sangat-sangat memotivasi. Sampai jumpa di episode Finisi Talk berikutnya. Finisi Talk, pojok harmoni dan inspirasi praja IPDN.